Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Aisyah Nuralsi. Di sini saya akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas di aplikasi SPSS. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu, uji validitas dan uji reliabilitas itu apa sih gitu. Uji validitas dan uji reliabilitas itu berguna untuk menguji instrumen berupa kuesioner. Oke? Uji validitas adalah untuk mengukur sah atau tidaknya suatu pertanyaan atau data. Oke. Langkah yang harus dilakukan dalam uji validitas maupun uji reliabilitas itu yaitu input, lalu ke analisis, lalu output. Nah, langkah yang kita lakukan pertama kali adalah membuat data di Excel. Ini namanya tabulasi data dengan contoh kasusnya itu ada pengaruh continuous if proven, value stream cost balance scorecard just in time terhadap land accounting pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Kita buat datanya seperti ini sampai ke pertanyaan X4-nya. Oke. Kita copy data LA1 sampai LA8 sampai ke responden 100. Kita copy datanya. Lalu kita salin ke data view, tapi sebelumnya kita harus ke variable view terlebih dahulu, yaitu dengan di name-nya kita ketik LA1, LA2, LA3, LA4, LA5, LA6, LA7 sampai LA8. Desimalnya kita ubah menjadi 0 karena hasilnya bukan pecahan. Jadi kita hasilkan 0. Setelah ini kita ke kolom measure, diubah menjadi scale semuanya. Oke, kita ubah menjadi scale. Nah, setelah semuanya di scale, lalu kita ke data view. Tadi kan udah di copy nih. Data yang ada di Excel ini di copy, kita salin ke data view. Nah, setelah muncul, lalu langkah selanjutnya kita ke analyze, lalu scale, reliability analyze. Nah, dari LA1 sampai LA8 dipindahin ke items. Kita CTRL-A. Lalu kita klik statistik. Di descriptive for scale if item deleted ini dicentang. Inter item correlation-nya dicentang. Setelah ini continue. Modelnya harus apa? Selanjutnya kita oke. Maka outputnya untuk melihat uji validitas itu di tabel item total statistik. Nah, corrected item total correlation ini namanya R hitung. Untuk uji kriteria uji itu R hitung lebih besar dari R
tabel ini hasilnya itu valid jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Untuk yang pertanyaan LA1, R hitungnya yaitu sebesar R hitungnya itu sebesar 0,157. Untuk R tabelnya, nah kita cari nih R tabelnya. Rumus mencari R tabel itu DF sama dengan N dikurang 2. N ini total responden atau total sampelnya. Karena total respondennya tadi ada 100, maka dikurang 2. Hasilnya 98. 90N-nya 98 dengan tingkat sigma-nya itu adalah 5% atau 0,05. Maka untuk R tabelnya itu sebesar 0,197. 0,197 dilihat dari tabel. Nah, di tingkat signifikansi untuk uji dua arah di 0,05 itu di N98 itu sebesar 0,1966. Maka kita bulatin aja menjadi 0,197. Hasil kesimpulan untuk butir pertanyaan LA1 dinyatakan tidak valid karena R hitung 0,157 lebih kecil dari R tabel sebesar 0,197. Lalu kita lihat di LA2. Untuk yang LA2, R hitungnya yaitu sebesar 0,434 lebih besar dari R tabel yaitu 0,197. Maka butir pertanyaan LA2 dinyatakan valid. Oke. Untuk yang butir pertanyaan L3, R hitungnya sebesar 0,429 lebih besar dari R tabel sebesar 0,197. Maka dikatakan butir pertanyaan LA3 ini valid. Nah, untuk yang di A4 ini correct item total correlation-nya itu 0,63. Ini lebih kecil dari R tabelnya yaitu 0,197. Maka LA4 R hitungnya itu adalah 0,063 lebih kecil dari R tabel sebesar 0,197. Maka dinyatakan tidak valid. Untuk yang LA5 sampai LA8 correction item total correlation-nya ini di atas R tabel yaitu 0,197. LA5 sampai LA8
dinyatakan valid. Nah, bila butir pertanyaan tidak valid, langkah yang harus dilakukan adalah mengganti pertanyaan dengan pertanyaan yang baru atau menghapus pertanyaan di data SPSS. Oke. Lalu kita ke uji reliabilitas. Untuk melihat uji reliabilitas, kita lihat di tabel reliability statistik. Nah, di reliability statistik kita harus lihat di Cronbach's alpha-nya. Di Cronbach's alpha yang ini itu sebesar 0,648. Lebih besar dari R tabel, yaitu tadi sebesar 0,197. Ini diubah dulu deh, ini untuk R tabel. Oke. Hasilnya 0,197. Oke. Uji reliabilitas Cronbach's alpha-nya itu 0,648, R tabelnya 0,197. Maka hasil kesimpulannya dalam uji reliabilitas data tersebut dinyatakan reliable. Oke. Nah, uji reliabilitas ini berguna untuk melihat kekonsistensian sebuah data. Nah, jika Cronbach's alpha-nya lebih kecil dari R tabel, maka data tersebut dinyatakan tidak reliable. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video call selanjutnya. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video call selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.